Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tahukah Anda bahwa ada satu masa di mana manusia akan berkeinginan untuk mengalami kematian? Dan lebih mengherankan lagi adalah di mana ketika manusia berusaha untuk mengalami kematian, tetapi mereka tidak mengalami kematian itu. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tahukah Anda bahwa ada satu masa di mana manusia akan berkeinginan untuk mengalami kematian? Kita akan baca di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Wahyu 9 ayat yang ke-6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Bapak, Ibu, Saudara, pada dasarnya manusia tidak berkeinginan untuk mengalami kematian. Apalagi sampai memiliki keinginan untuk mengalami kematian itu. Sekali lagi, pada dasarnya manusia tidak mau mengalami kematian, apalagi berkeinginan untuk mengalami kematian. Makanya pada waktu sakit, manusia akan berusaha untuk berobat. Apalagi sakit yang mereka rasakan adalah penyakit-penyakit yang parah, penyakit-penyakit yang mematikan, seperti kanker, seperti tumor, hipertensi, gagal ginjal, dan lain-lain. Dan pastinya mereka akan berusaha untuk melakukan pengobatan agar bisa sehat. Tetapi setelah sangkakala kelima ditiupkan, maka pada waktu itu manusia akan berkeinginan untuk mengalami kematian. Bahkan mereka akan berusaha untuk mengalami kematian. Pertanyaannya adalah, kenapa pada waktu sangkakala kelima ditiupkan, orang-orang akan berkeinginan untuk mengalami kematian itu, bahkan berusaha untuk mengalami kematian itu? Kita akan baca di dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 2, 3, dan 5. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dengan kata lain, pada waktu sangkakala kelima ditiupkan, di mana belalang-belalang akan keluar dari lubang jurang maut, dan belalang-belalang tersebut diberikan kuasa seperti kuasa kalajengking tatkala dia menyengat manusia. Dan belalang-belalang ini mereka dipesankan bukan untuk merusakkan tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan, tetapi mereka dipesankan untuk menyiksa manusia selama 5 bulan lamanya. Inilah yang menjadi alasan, inilah yang menjadi penyebab kenapa manusia yang ada di zaman itu berkeinginan untuk mengalami kematian, bahkan mereka berusaha untuk mengalami kematian. Karena mereka tersiksa oleh karena sengatan-sengatan daripada belalang-belalang yang keluar dari lubang jurang maut. Bahkan siksaan yang mereka alami akan berlangsung selama 5 bulan lamanya. Itulah sebabnya mereka berkeinginan untuk mengalami kematian. Tetapi Alkitab mencatatkan di sana, mereka berusaha untuk mencari kematian,
Tetapi ayat pokok kita pada ayat yang ke-6 di sana dijelaskan bahwa mereka tidak bisa mengalami kematian karena maut lari pada waktu itu, dan mereka akan tersiksa selama 5 bulan lamanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum masa-masa ini tiba, sebagai hamba Allah saya ingin mengingatkan kepada kita semua supaya kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Kita mau memberi diri kita dibaptis sebagai jalan keampunan dosa. Bahkan kita mau berusaha untuk memperoleh baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus, bahkan jawatan dan buah-buah Roh Kudus. Dan kita mau setia sampai langkah kita yang terakhir. Saya percaya kalau kita tekun mencari Tuhan saat-saat ini, maka kita akan terbebas daripada belalang yang akan keluar dari lubang jurang maut untuk menyiksa mereka yang ada pada waktu itu. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang boleh kami bagikan pada kesempatan ini. Semoga menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang ada. Dan izinkan saya berdoa untuk Ibu Bapak sekalian, saudara-saudara yang menyaksikan program ini. Haleluya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu berdoa untuk mereka yang menyaksikan tayangan video ini. Biarlah Engkau juga menjamah dan memberkati hati mereka untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan, untuk sungguh-sungguh melayani Engkau dan mengerjakan keselamatan mereka dengan penuh rasa takut dan gentar kepadamu, dan boleh bertaat setia sampai langkah mereka yang terakhir. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.